salah satu alasan terbesar orang nggak bisa lepas dari cowok tuh ya karena dia udah kasih semuanya yang dia punya. Dan itu benar-benar aku nangis itu. Aku nangis, aku bilang, oh mungkin di saatnya ya. Relationship, hubungan gitu kan. Banyak dari mereka tuh kayak curhat ke kita tuh kayak masalah, kak aku diputusin, kak aku disakitin, aku dilukain. Bahkan mereka mau bunuh diri, bahkan mereka berpikir pendek kayak gitu kan. Bahkan mereka kayak merasa diri mereka gak berharga. Nah dari pengalaman kalian nih, ibaratnya pengalaman kamu juga tadi udah cerita sebenarnya di UNS tentang bagaimana kalian membangun hubungan. Ada gak yang pengen kalian sampaikan ke anak-anak remaja tentang sebuah relationship? Biar mereka gak terlalu mengandalkan seseorang yang akhirnya nanti mereka terluka atau mereka mengekspektasikan sesuatu. Mungkin dari kamu. Dari aku? Iya. Kalau dari aku gak apa-apa sih sebenarnya untuk mengenal banyak orang. Buat aku gonta-ganti pasangan untuk mencari yang tepat tuh nggak masalah. Dan soalnya kebetulan aku itu adalah salah satu yang beruntung lah ya, maksudnya udah tepat gitu. Soalnya udah kasih satu aja dari awal gitu. Tapi nggak apa-apa kan, gonta-ganti itu kan bukan berarti nggak setia ya. Tapi kan cari yang terbaik yang mungkin bisa seumur hidup sama kamu. Tapi balik lagi di masa perkenalan itu juga kita harus mengandalkan Tuhan. Yang pertama kita kan apalagi perempuan ya, kita kan berharga. Jangan kasih semuanya lah sama pasangan kita yang belum tentu menjadi suami kita gitu. Itu mungkin dari aku yang secara aku pelajarin buat orang-orang tuh nggak bisa lepas dari pacarnya atau cowoknya gitu. Itu yang menurut aku nggak bisa. Salah satu alasan terbesar orang nggak bisa lepas dari cowok tuh ya karena dia udah kasih semuanya yang dia punya. Nah itu yang harus dihindari gitu, apalagi masih SMA gitu, perjalanannya kan masih jauh. Nah terus mengandalkan Tuhan juga ya, terus dikasih tanda-tanda lah, minta berdoa sama Tuhan terus, dikasih tanda oh ini bener gak sih pasangan yang Tuhan kasih. Tadi aku bilang harus spesifik juga karena ini menyambung seumur hidup ya. Yang namanya proses mengenal, yang paling pertama ya jangan kayak semua yang kamu punya, itu yang pertama. Yang kedua sebisa mungkin saling menghormatilah satu sama lain gitu. Dan gimana sih cara kita tahu bahwa itu tuh benar-benar kita bisa hidup sama dia? Itu pasti sama-sama belajar, sama-sama kanan kiri mau belajar, nggak satu sama lain egois gitu kan. Kayak aku sama Arif dari SMA pasti lebih parah dari ini, nggak tahu lah apa udah lupa banget ya. Dirinya belum dewasa secara pribadi, secara Kristen juga kita sama-sama belum dewasa, mungkin masih egois masing-masing segala macem. Itu kan bertumbuh terus ya sampai titik dimana kita yakin bahwa oh ini adalah saat yang tepat kita membina rumah tangga, saat yang tepat kita untuk bisa seumur hidup sama kamu gitu kan. Itu juga prosesnya nggak instan gitu kan. Aku juga berdoa sama Tuhan kapan waktu yang tepat dan segala macem gitu. Aku selalu bilang aku tahu sama Arif, aku akan nikah sama Arif, tapi aku nggak tahu nih kapan. Nah saat itu tahun lalu 2022 itu dari awal tahun sampai akhir tahun Tuhan kasih tanda banyak banget. Udah lu nikah aja tahun ini, tahun depan gitu maksudnya. Tanda seperti apa yang maksudnya menurut kamu? Tadi kamu bilang banyak banget. Itu kayak sederhana, ini misalkan ada satu pendeta yang tadinya pendeta tamu, itu Arif suka banget sama dia, dalam arti dia pendeta tamu di gereja kita sebelumnya, ya pembawaannya sangat baik, tidak menggurui dan segala macam. Dia buka gereja di dekat rumah kita, udah deketin kan sama Tuhan. Dia buka gereja, akhirnya kita gereja situ. Gereja itu buka baptisan, terus aku bilang sama Arif, kamu mau gak dibaptis? Padahal aku cuma bercanda segala macam, dia bilang mau dibaptis. Setelah dibaptis dia ngomong, aku dulu waktu gereja aku bilang sama Tuhan aku cuma mau dibaptis sama bapak ini. Dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu. Wow. Dia juga spesifik ngomong sama Tuhan. Dia mau pernikahan kita diberkati oleh pendeta itu. Tapi kan sudah didekatkan, berarti yang menuju ke pernikahan ya. Udah dekat segala macam. Terus kemudian aku sempat juga ke Surabaya saat itu, ke gereja yang lumayan besar juga di Surabaya sama Arif. Kita gereja di sana. Terus khotbahnya buat aku kayaknya biasa aja ya. Maksudnya biasa aja tuh, general gitu. Tapi ada satu momen di mana pendeta itu bilang, siapa di sini yang menunda-nunda pernikahan katanya. Di kode ya. Disenggol. Itu jemaatnya mungkin 2000. Dia bilang siapa ini di sini yang menunda-nunda pernikahan. Saya kasih tahu ya katanya.
Kalau kamu menunda pernikahan itu artinya kamu tidak yakin bahwa orang tersebut bisa hidup sama kamu seumur hidup. Udah, dan itu benar-benar aku nangis itu. Aku nangis, aku bilang, oh mungkin di saatnya ya. Ya udah, terus pas pulang aku bilang, yuk kita ke Bread Story. Langsung nikah. Sekarang kayaknya kalau ngomongin kekudusan, hal-hal yang tabu itu sesuatu yang tabu gitu kan. Nah dari kalian nih, ya bukan tanpa kita menggurui juga kan. Dari kamu lah mungkin sebelum nanti ke Belinda ya. Komunitas yang Saling sekarang aku memahami. baru setahun terakhir dapat komunitas yang luar biasa gitu. Kita setiap minggu ketemu untuk membicarakan Tuhan, itu tuh buat aku seneng banget sih. Terus sharing-sharing tentang segala macam, dan komunitas, terus udah gitu prinsip Atau value nilai. dari kita pribadi gitu. Terus sama orang tua sih yang bawel. Bener, pengaruh orang tua tuh besar banget. Orang tua tuh lumayan besar juga buat aku, bawel. Udah sih. Kalau dari kamu gimana? Dari sisi itu? Kalau menurutku badan kita itu kan bait sucinya Allah. Jadi kita harus jaga baik-baik. Istilahnya apa? Persiapkan untuk suami kita nantinya. Begitupun mungkin untuk yang cowok-cowok sebaliknya gitu. Persiapkan untuk istrinya nanti. Karena menurutku itu sangat pengaruh besar buat nanti di kehidupan dan hubungan sama Tuhan. Karena gini loh, kalau misalnya dari kitanya sendiri udah gak bisa yang mengikuti Tuhan, gimana nanti anak-anaknya kita nanti? Karena mereka akan mencontoh kita. Dan kalau misalnya dari aku sendiri, aku mencontoh apa yang papa mamaku selama ini lakuin, dan mereka hidup dengan benar di dalam Tuhan. Jadi itu tuh salah satu pengaruh faktor terbesar. Dengarkan orang tua, karena orang tua itu gak mungkin menjerumuskan kita ke hal yang negatif. Pasti mereka mau yang terbaik buat kita, dan dekatkan diri dengan Tuhan. Cari komunitas yang baik, teman-teman yang mendukung, jangan malah teman-teman yang ngajak ke hal yang aneh-aneh. Ini pertanyaan sering kita tanyakan ke semua bintang tamu kita kan. Secara pribadi kan kita sudah mengenal Tuhan Yesus ya, sebagai pribadi yang ibaratnya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, dari pengalaman kalian, boleh deskripsiin gak Yesus bagi seorang Greta itu apa sih? Boleh digambarin gak? Kedamaian. Jadi setiap ada masalah, terus ingat Tuhan tuh, ingat Tuhan, doa. Pasti ada kedamaian lah paling enggak yang bisa kita dapetin dari Tuhan. Karena kita percaya Tuhan pasti, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Betul ya. Kalau kamu? Tuhan Yesus itu aku bilang sebagai pengendali di hidupku. Jadi mau dari suka, mau dari duka, kalau misalnya itu dari Tuhan, aku yakin pasti ujung-ujungnya yang terbaik buat aku gitu. Karena aku tahu Tuhan udah punya rencana yang mungkin dari jauh-jauh hari udah disiapkan, tapi mungkinnya akunya yang kayak aduh kok kayak gini, kesel sendiri. Padahal itu ujung-ujungnya ada di garis finishnya itu hal yang baik untuk aku. Aku percayain semuanya ke Tuhan. Ayat yang selalu menguatin Greta itu apa sih? Kesusahan hari ini untuk hari ini saja. Kesusahan? Kesusahan hari ini untuk hari ini saja, besok ada kesusahannya sendiri. Kita percaya bahwa badai pasti berlalu kan. Jadi setiap ada masalah itu pasti ada selesainya, cuman nggak tahu kapan. Dan kita tuh masih hidup kalau kita masih punya masalah. Ketika kamu punya masalah, punya beban yang mungkin kamu simpan, Itu tandanya kamu masih hidup. Masih hidup. Hai semua, buat teman-teman yang mungkin lagi ada dalam masalah tentang pertemanan yang toksik, relationship yang toksik, keluarga, atau mungkin tentang nilai-nilai dan lain-lain, boleh banget curhat nih ke bawah ini, nomor-nomor di bawah ini. Ada tim Super Youth yang siap balesin, siap jadi teman curhat kamu. God bless you guys.